Haleluya, Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kembali kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, baik yang pada saat ini mengikuti acara ibadah ini dari rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebab kita tahu di dalam setiap ibadah ada janji Tuhan yang akan memberkati setiap kita, yang akan memulihkan hati kita, yang akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita untuk dapat melalui hidup ini dan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita tundukkan kepala. Kita akan mulai ibadah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur kalau kami mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Sebab kami tahu bahwa setiap kami yang percaya kepadamu haruslah kami beribadah kepadamu. Supaya kami mendapat kekuatan baru setiap hari yang daripada Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang setia dan kami tahu bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Mu, kami akan setia kepadamu sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Curahkan roh pujian, penyembahan, curahkan roh ucapan syukur yang mengingat akan kebaikan dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami mempunyai satu kekuatan yang daripada-Mu untuk dapat mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mohon pengurapan-Mu bagi setiap kami yang melayani, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami yang membawa pujian, bahkan setiap kami jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan pujian, hormat, dan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk cara dan melalui apapun yang akan mengganggu hati dan pikiran kami, yang akan mengganggu jalannya ibadah kami sehati, kami ikat, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerinduan kami mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu boleh terjadi dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Biarlah setiap kami terus menyembah-Mu. Kami tahu bahwa kami menyembah-Mu Tuhan. Bukan hanya pada saat kami ada di dalam gereja, tetapi dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami dan perbuatan kami. Biarlah kami terus belajar memuji dan menyembah-Mu, yaitu menggenapi kebenaran firman-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ya Tuhan, kami percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu, sebab Kau Allah kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kaulah segalanya, Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami, Kaulah sumber segalanya. Kau layak disembah, Yesus kekasih jiwa kami. Kaulah sumber segalanya, hanya padamu Tuhan kami menyembah. Hanya padamu Tuhan kami beroleh keselamatan. Hanya padamu Tuhan kami dijadikan mampu, sebab Kaulah segalanya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami semakin hari semakin percaya kepadamu. Biarlah setiap hari kami terus melekat dan bergantung kepadamu, supaya kami boleh melihat janji-janji-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, ya Tuhan, Kau Allah yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat kami ada di dalam-Mu,
dan Engkau ada bersama-sama dengan kami, maka kami menjadi orang-orang yang menang di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tetap berdiri, kita mau memuji-muji Tuhan. Amin. Haleluya. Kau yang mempesona setiap kami Tuhan, ajaib dan dahsyat perbuatan-Mu. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalalala, shalalalalala. Shalalalalala, shalalalalala. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalalala, shalalalalala. Shalalalalala, shalalalalala. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar Tuhan, Kau mempesona setiap kami, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun seringkali yang meninggalkan Engkau adalah setiap kami. Tidak setia kepadamu. Namun pada saat pagi hari ini Tuhan, kami terus diingatkan supaya kami tetap setia di dalam keadaan suka maupun duka. Kami tetap setia kepadamu. Sebab Engkau rela berkorban bagi setiap kami, supaya setiap kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua tak terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan
Semua dengan-Mu Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, serta kita untuk berdiri. Kami tak menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, mari kita menyembah Dia. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya.
kami ya Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Yesus, darah-Mu sucikanku. Haleluya. Glory Yesus. Glory Yesus. Glory Yesus. Darah-Mu sucikanku. Amin. Darah-Mu sembuhkanku. Darah-Mu pulihkanku. Amin. Haleluya. Darah-Mu bebaskanku. Darah-Mu, darah-Mu sucikanku. Amin Yesus Tuhan. Darah-Mu sembuhkanku. Darah-Mu pulihkanku. Haleluya. Darah-Mu bebaskanku. Darah-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku. Mari jemaat Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan. Haleluya, Dia yang pulihkan kita. Kanku, darah-Mu, darah-Mu sucikanku. Darah-Mu bebaskanku. Darah-Mu bebaskanku. Sekali lagi katakan darah-Mu. Darah-Mu sucikanku. Amin. Haleluya. Darah-Mu sembuhkanku. Darah-Mu pulihkanku. Amin. Haleluya. Darah-Mu bebaskanku. Darah-Mu Tuhan. Darah-Mu bebaskanku. Darah-Mu, darah-Mu bebaskanku. Haleluya, haleluya. Bapa, kami percaya ya Tuhan, kuasa darah-Mu ya Tuhan yang menguduskan kami. Kuasa darah-Mu ya Tuhan yang memulihkan kami ya Tuhan. Kuasa darah-Mu yang membebaskan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya ya Tuhan, oleh karena kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami dimampukan ya Tuhan untuk berjalan ya Tuhan dalam setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami rindu ya Tuhan, hidup kami yang singkat ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, semakin hari ya Tuhan, dunia ini semakin tidak menentu. Bahkan kami tidak tahu ya Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan kami dapat hidup ya Tuhan, dapat bernafas. Kami tidak tahu malam hari ini, kami tidak tahu ya Tuhan ke depan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apakah kami masih ada ya Tuhan pada besok hari ya Tuhan, atau pada malam hari ini. Tetapi satu perkara ya Tuhan yang kami tahu yang terpenting di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan di dalam hidup ini boleh menggenapkan ya Tuhan rencana Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu saat ini ya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang berada di rumah ya Tuhan, yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu ya Tuhan yang ilahi, yang daripada Tuhan, supaya kami diperbaharui hidup kami ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar ya Tuhan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Roh-Mu mengurapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Bukan saja untuk menjadi pendengar ya Tuhan, tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar ya Tuhan kami boleh ya Tuhan menjadi penghuni rumah Bapa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Waduh, saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan berarti kita tidak ada persoalan, bukan berarti kita tidak ada tantangan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Langsung saja kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 16. Sambil kita menunggu PowerPoint. Lukas 16 ayat yang ke-19. Ada di Oke, yang bawa Alkitab atau yang ada Alkitab di HP-nya, kita baca saja. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Ya. Judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Kita baca bergantian, yang membawa Alkitab dengan nyaring ya, saya terlebih dahulu. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. 22. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." 26. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." 28. Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." 30. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, pada hari ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Dalam bulan-bulan ini ya, Tuhan mau mengingatkan kepada kita kembali pada panggilan Tuhan yang semula ya. Ada satu panggilan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kita ini manusia diciptakan berbeda dengan binatang ya.
Ada perbedaan, tentu kita semua tahu bahwa kita ini gak sama dan kita tidak mau disamakan dengan binatang atau dengan ciptaan yang lain. Namun demikian kita harus menyadari apa yang menjadi perbedaan antara manusia yang Tuhan ciptakan dan makhluk lain. Contohnya ya, makhluk yang berdampingan dengan kita tentu adalah binatang umpamanya ya. Saudara, kalau Tuhan menciptakan kita manusia, memang Tuhan ciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau binatang tuh nggak serupa dan segambar. Bukan berarti serupa dan segambar itu, karena Tuhan Yesus ketika dia di bumi, dia memiliki tubuh, ya memiliki kaki, tangan. Bukan berbicara serupa seperti itu. Ada orang yang ingin serupa dengan tokoh-tokoh yang dia percayai, lalu dia mengikuti cara berpakaian, cara berdandan. Umpamanya kalau zaman dulu orang-orang menggunakan janggut yang panjang, demikian juga kalau kita melihat gambaran Tuhan Yesus juga janggutnya panjang, rambutnya panjang, laki-laki berambut panjang. Lalu kita berpikir bahwa serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti kita harus mengikuti Tuhan Yesus laki-laki berambut panjang, ya harus memakai jenggot. Ya. Tetapi bukan itu yang saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang cerdas di dalam Tuhan karena kita banyak sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa bukan itu yang Tuhan inginkan, serupa dan segambar itu bukan masalah keadaan fisik. Ya, kalau Tuhan Yesus lengkap kaki tangannya, tetapi ada orang yang dilahirkan cacat. Ya, umpamanya saja dia tidak memiliki tangan. Ya, atau dia tidak memiliki kaki atau memiliki tangan dan kaki tetapi tidak sempurna. Orang yang demikian tentu tidak bisa, kalau kita hanya berbicara tentang gambaran fisik, orang yang demikian tidak bisa mengikuti. Kalau saja kita yang sempurna, punya kaki, punya tangan seorang laki-laki, ya, dia bisa saja mau segambar dengan Tuhan Yesus lalu memiliki janggut. Itu pun gak bisa segambar karena kita orang Asia atau orang Indonesia yang mungkin memiliki hidung kita kurang mancung, badan kita kurang tinggi ya. Nah, kembali kita pada pokok permasalahan langsung pada ini ya, bahwa memang bukan masalah fisik ya yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan rohnya di dalam kehidupan kita. Yaitu natur Tuhan atau sifat Allah yang ditaruh di dalam diri kita. Kemampuan Allah, memang kemampuan Allah yang Tuhan berikan kepada kita itu tentu terbatas. Tidak seperti sepenuhnya kemampuan Tuhan berikan, kuasa Tuhan. Tapi ada hal-hal yang spesifik yang tentu yang terpenting itu adalah sebagai tanggung jawab hidup kita sebagai manusia. Artinya kita manusia ini hidup itu memiliki sebuah tanggung jawab. Kalau firman Tuhan hari ini ya berbicara tentang Lukas 16 ayat 19 yang judulnya itu tentang orang kaya dan orang miskin ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di mana kita melihat bukan persoalan masalah Tuhan lebih berpihak kepada orang miskin. Tuhan tidak berpihak kepada orang kaya. Jadi kita harus miskin semua. Ya, tentu Tuhan tidak merencanakan hal yang demikian. Tuhan ingin supaya kita ini sebenarnya sejahtera di bumi dan sejahtera di sorga. Ya, tentu di sorga pastilah sejahtera ya, sukacita. Ya, artinya baik dalam keadaan kita di bumi dan setelah kita matinya baik. Tetapi kenyataannya tentu kita tidak semua mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi saya percaya apapun masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita berada di dalam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan kita baik. Karena kita anak-anak Allah, ada pemeliharaan Tuhan kalau kita benar-benar anak. Nah, nanti kita akan berbicara juga beberapa waktu yang lalu saya berbicara juga tentang anak ya. Menyinggung tentang anak ya. Anak itu tentu mau dididik, mau diajar. Kalau saya ya punya anak, karena kami punya anak. Namanya anak saya, dia harus ikut aturan-aturan main kita. Dia juga bisa dimarahin ya. Dia juga bisa dididik ya. Memang kalau besar kita nggak pukul dia lagi. Ya, waktu kecil mungkin dia mendapat pukulan ya.
Dan tetapi kalau dia dewasa, dia mendapatkan pukulan yang lain, ada dapat disiplin, itu anak. Tetapi kalau bukan anak kita, kita nggak bisa disiplin. Tapi kalau namanya anak, ya, kalau sudah menjadi anak di dalam kehidupan kita, kita pasti mengikuti ada satu aturan dan harus mengikuti kita. Kemudian demikian juga kalau kita semua anak-anak Allah, kita akan mengikuti aturan Bapa kita yang di sorga, ya, mengikuti aturan Bapa kita. Di sini kalau berbicara orang kaya dan orang miskin, ayat 19 katakan, ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari ia bersukaria. Apakah Tuhan tidak suka orang kaya? Apakah Tuhan tidak ingin orang itu bersukaria, ya? Sedangkan ayat-ayat Alkitab yang lain dikatakan bersukacitalah. Tapi dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan bersukacita dikatakan di dalam kemewahan, tetapi kalau kita lihat apa yang dimaksud kemewahan yang dimaksud Tuhan di sini, ayat 20 coba kita lihat. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Di 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Nah, di sini kita melihat ada orang yang membutuhkan kita. Lalu kita berpikir, loh kan saya kan bukan orang yang kaya. Ya. Kita ingat lagi tentang perumpamaan. Seringkali Tuhan itu mengajarkan kita tentang sebuah perumpamaan. Bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa memberi perumpamaan, setiap kita memiliki satu talenta. Ya. Talenta itu besar sebenarnya. Ya. Talenta itu adalah berbicara satu potensi di dalam kehidupan kita. Jadi satu talenta pun yang kita miliki itu besar. Ya, kita punya. Itu adalah kekayaan yang kita punya. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam perikop ayat yang kita baca hari ini, bahwa ada orang yang membutuhkan dia. Kalau berbicara orang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang perlu dia, ya. Dan sedangkan kita sebagai orang-orang percaya, setiap kita paling sedikit dikasih satu talenta. Tetapi nilai satu talenta itu sangat besar. Karena berbicara talenta itu berbicara potensi. Berbicara talenta itu berbicara kemampuan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang punya satu talenta itu besar, apalagi orang yang memiliki 2 talenta, 3 talenta dan sampai 10 talenta. Kita berbicara saja orang yang memiliki satu talenta. Ketika di dalam kehidupan kita kalau kita kembali ingat lagi yang itu ya, perumpamaan dengan talenta itu. Ketika orang berkata perumpamaan talenta itu dikubur. Lalu dia tidak mau menjalankan talentanya, dia tidak mau menggunakan talentanya. Artinya apa yang ada dia miliki, dia berkata aku tidak punya, aku enggak ada. Karena aku punya satu talenta, jadi kukubur aja, ya. Aku enggak punya, dia tidak mengembangkan talentanya. Ya, Tuhan ingin setiap kita, apa yang ada pada kita ketika kita melihat sesuatu di sekeliling kita, hal yang kecil saja. Kalau saja ada sampah kita lihat di depan kita, kalau kita tidak mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat yang benar, kita sudah tidak menggunakan talenta kita, kemampuan kita untuk membuang sampah itu. Atau ada paku di jalan, ya. Kayaknya sesuatu yang kecil, tapi yang kecil itu bisa berdampak besar di dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Hanya membuang umpamanya saja satu paku. Jadi tapi jangan berkata aku nggak punya apa-apa, aku hanya bisa membuang satu paku. Atau saya pernah mendengar seorang motivasi berkata bahwa kamu bisa memberikan senyummu, ya, sebagai pemberian yang terbaik. Betul. Tetapi kalau kita bisa membagi lebih daripada senyum kita, tetapi kita hanya memberi senyum kita, itu namanya apa yang Tuhan berikan lebih itu nggak berguna di dalam kehidupan kita.
Tuhan memberikan lebih daripada senyum kepada kita supaya kita memberikan senyum kepada orang lain. Memang senyum kita berguna. Senyum kita membuat damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan orang lain, ya, membuat hati orang tenang. Itu juga senyum kita menggarami orang lain, ya. Tetapi kalau kita bisa memberi lebih daripada senyum, ya, kita tidak melakukannya sedangkan kita butuh dengan sedangkan orang lain itu perlu, ya. Perlu sesuatu dari kita, itu kita memiliki tanggung jawab. Ada satu tanggung jawab yang harus kita pikul. Ya, 22, coba kita lihat ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Artinya kita semua baik kaya maupun miskin kita mati. Baik orang kaya maupun miskin kalau sudah mati jadi busuk dan jadi tanah. Ya. Jadi berbau, jadi busuk dan jadi tanah. Tapi yang menjadi persoalan kalau kita itu hidup mati jadi tanah aja, busuk dan jadi tanah, selesai itu tidak masalah. Tetapi kematian kita tuh kita sama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Baik orang yang miskin maupun orang yang kaya, ya, akan mati dan kita akan dikubur dan kita akan menerima satu kehidupan yang lain. Ini yang menjadi persoalan. Baik yang muda maupun yang tua pasti mati. Apalagi ya hari-hari sekarang, ya. Lebih banyak lagi kita mendengar orang yang tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba sudah meninggalkan kita, ya. Dipanggil oleh Tuhan, habis umurnya, ya, dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui kecelakaan, ada yang melalui karena katanya sakit jantung, ya, pecah pembuluh darah, ada yang karena virus dan sebagainya. Banyak jalan, ya, banyak cara, ya, banyak hal yang mengancam kita untuk pulang. Artinya untuk kita ini stop, kita mati, ya. Tetapi yang kita bicarakan bukan persoalan matinya. Tetapi apakah kita siap? Tidak tua, tidak muda. Ya, tiba-tiba itu hilang saja. Berlalu saja. Bahkan keluarga pun tidak bisa melakukan sesuatu. Artinya gak bisa ikut mengubur dan sebagainya kalau memang terjangkit COVID, ya. Hidup kita memang rentan. Tapi jangan kita tinggal, kembali lagi sedikit saya menyimpang. Jangan kita tinggal pada ketakutan. Tapi kita juga nggak sembrono hidup kita. Jangan sembrono tapi jangan tinggal juga pada ketakutan. Yang paling aneh manusia itu. Ke gereja ibadah takut. Tapi kalau kumpul-kumpul di luar. Makan sama teman-teman. Makan di sana sini nggak takut. Ya, itu yang aneh dalam kehidupan kita. Kalau kita takut. Kalau kita memang menjaga diri. Jaga dirimu di rumah. Ya, betul-betul di rumah. Jangan sampai kita ke sana sini tapi datang ke gereja takut, kumpul sama teman-teman nggak takut. Nah itu satu keanehan, itu tanda tanya. Jangan sampai kita dijerat iblis mengambil alih perasaan kita. Ya, ketika kita di lain kita lengah, ketika urusan dengan Tuhan kita ketakutan, itu kepaling. Di luar sana ketika kita kumpul dengan orang-orang belum tentu ada Tuhan di sana, artinya kita nggak undang Tuhan, kita hanya happy-happy saja ketika kita makan di luar, makan bakso, ketika kita kumpul dengan kawan-kawan kita, komunitas kita, ya. Kita nggak undang Tuhan, artinya nggak undang itu, kita kan tidak sedang beribadah, arti ibadah, pertemuan ibadah. Tapi di gereja kita pertemuan ibadah, kita percaya ada Tuhan di tempat ini, amin. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan, amin. Ya. Namun kembali lagi kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan sampai aneh-aneh kita terbalik, apalagi jemaat ini. Ya. Lalu tadi kita kembali pada tentang orang miskin dan orang kaya, dia dua-duanya mati dan harus mempertanggungjawabkan dalam kehidupannya. Kita lihat bagaimana yang si miskin ini, dia dikatakan di dalam pangkuan Abraham.
Kalau ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala sesuatu yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Yang menjadi persoalan kembali lagi bukan masalah miskin dan kayanya. Tetapi setiap orang itu melakukan punya namanya tanggung jawab. Di sini kita melihat bagaimana orang yang kaya ini sebenarnya diberikan lebih banyak kemampuan. Dia diberi lebih banyak kemampuan. Artinya dia tidak hanya sekedar bisa kasih senyum. Kasih kata-kata manis. Kalau mungkin si orang miskin ini, si Lazarus ini, dia hanya bisa kasih senyuman manis kepada orang ketika orang lain lewat ya. Atau ketika orang lain menendangnya ketika dia duduk di pinggir jalan, dia tetap memberkati, dia tetap tersenyum. Hanya itu yang dia bisa berikan ya. Dan dia berikan itu barangkali ya. Tapi artinya saya berkata hanya dia kan miskin gak punya apa-apa. Tapi kembali lagi setiap manusia diberikan paling sedikit satu talenta. Kalau kita berbicara talenta itu adalah sikap, senyuman, yang satu talenta itu dia hanya bisa berikan itu. Tetapi si orang kaya ini dia tidak sekedar bisa berikan senyuman. Tidak sekedar berikan sikap manis kepada orang lain. Si kaya ini dia bisa berikan materi, hal yang lain, perhatian yang lain kepada orang lain. Tetapi dia tidak berikan. Jadi persoalannya bukan miskin, bukan kaya. Tetapi berbicara tentang tanggung jawab. Makanya setiap pemberian itu mengandung tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berikan hidup kepada saudara dan saya hari ini ada satu tanggung jawab. Yaitu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan ya. Bukan sekedar masalah sikap itu yang utama. Kelakuan kita itu yang utama. Tetapi juga perbuatan kita ya, apa yang kita perbuat, apa yang uluran kasih kita itu juga sangat penting ya. Jadi jangan timpang. Tanggung jawab. Nah, orang yang kaya di dalam Lukas 16 mulai dari ayat 19:31 ini, dia adalah orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak menjalankan tanggung jawabnya. Minggu kemarin saya mengingatkan, apapun keindahan, kemuliaan, kehebatan, semua yang Tuhan berikan itu ya harus ada harga yang kita bayar. Kalau saudara menginginkan sebuah rumah atau sebuah taman yang indah, ya memiliki sebuah kebun buah, ada harga yang harus kita bayar. Ada tanggung jawab ketika Tuhan berikan itu, ya. Ketika Tuhan memberikan kita untuk merawat sebuah bunga atau tanaman tanaman buah, kita harus punya tanggung jawab untuk menyiram, merumputinya, ya. Merawatnya supaya tumbuh dan menghasilkan buah dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi jangan pernah di dalam kehidupan kita menginginkan sesuatu yang baik, yang mulia, tapi kita nggak mau bertanggung jawab. Kalau Tuhan berikan sebuah rumah kepada kita nggak mau bersihkan, kita nggak mau sapu, ya. Jangan kita berharap kita mau punya rumah, ya, punya tempat tinggal. Karena kalau kita menamu di rumah orang, ya. Kalau kita namu di rumah orang, saya bertamu ke tempat saudara. Pasti saudara tidak akan menuntut saya untuk cuci piring. Benar nggak? Kalau kita sendiri cuci piring, kadang-kadang saudara bisa kita komsel saudara bantu saya cuci piring. Tapi kan tidak ada tanggung jawab saudara di situ sebenarnya. Itu hanya kemurahan hati tamu kita saja karena kita dekat umpamanya lalu bantu-bantulah sedikit. Tapi kan bukan tanggung jawab. Tapi pada dasarnya kalau kita bertamu di rumah orang,
Kita nggak perlu menyapu rumah itu, nggak perlu mencuci piring. Tapi kita bukan pemilik rumah itu. Tetapi kalau kita pemilik rumah itu, kita punya yang namanya tanggung jawab membersihkannya, untuk merawatnya. Ya. Jadi setiap pemberian yang Tuhan berikan itu kita punya namanya tanggung jawab. Ada harga yang harus dibayar. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Demikian juga talenta berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu ada tanggung jawab kita untuk mengelolanya. Jadi bukan kekayaan kita atau uang kita untuk diri kita sendiri. Berbicara kekayaan bukan berbicara besar. Aku kan punya uang 100.000. Aku kan punya uang kan hanya cukup25 saja. Saudara, berbicara cukup itu kita tuh gak pernah cukup. Ketika pendapatan orang sehari 25.000 cukup. Ketika pendapatan orang 50.000 itu juga cukup. Ketika pendapatan orang 100.000 cukup. Lalu ketika yang 25.000 sehari dia bilang aku gak bisa ngasih orang, cukuplah buat aku. Kemudian ketika naik pendapatan 50.000 satu hari, dia katakan aku gak bisa ngasih orang. 50 hanya itu cukup dengan untukku aja 50.000 itu. Ketika udah naik lagi pendapatannya 100.000 sehari, dia bilang aku gak cukup. Ya, aku hanya cukup untuk aku saja, aku gak bisa kasih orang lain. Berbicara kecukupan, seseorang kadang-kadang itu tidak pernah merasa cukup. Artinya tidak pernah merasa bisa lebih memberi orang lain. Ya. Jadi itu berbicara hati, berbicara mengelola hati. Ya, tentang cukup tidak cukup itu. Tapi setiap pemberian yang Tuhan berikan itu ada tanggung jawab. Ya, di dalam pemberian Tuhan itu juga ada terkandung yang namanya iman percaya kita. Ya. Ada orang, kalau kita lihat di Alkitab bagaimana seorang janda miskin, dia hanya memberikan 1 peser dan itu semua yang ada padanya. Tetapi kita melihat hari ini bagaimana orang yang kaya ini. Ya, ketika Lazarus duduk di pintu rumahnya, jangankan dia melempar 1 potong roti untuk orang yang si Lazarus ini, ya, bahkan justru anjing-anjing menjilat boroknya. Yang datang ini anjingnya orang kaya, ya, artinya anjing ini yang menjilat boroknya ini bukan hal yang baik yang dia dapat dari rumah yang si orang kaya ini. Tetapi justru kan kalau luka dijilat anjing tentu perih ya. Tentu sakit. Kesakitan yang dia dapat dari anjingnya orang kaya ini. Dari si orang kaya ini jangankan 1 potong roti saja tidak ada dia dapatkan. Ya. Dia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita. Apapun yang kita punya tanggung jawab dan itu akan kita pertanggungjawabkan setelah kematian kita. Kemudian lanjut 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini ke sana ataupun mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, orang yang mati itu gak bisa lompat. Orang yang di sorga gak bisa lompat ke neraka. Orang yang di neraka gak bisa lompat ke sorga karena doa dari anaknya di rumah. Ya. Jadi ketika kita mati kita gak bisa tolong menolong lagi. Kalau saat ini kita bisa tolong menolong. Ya. Saudara sakit, ya, saudara yang lain kalau mau menolong tuh bisa. Artinya mungkin kita membutuhkan sesuatu. Kalau saudara yang lain mau tolong bisa. Tapi kalau kita setelah kematian kita mau suami, anak, secinta-cinta kita dengan anak, secinta-cinta dengan keluarga kita nggak bisa tolong lagi. Ya, kita tidak bisa membantu lagi. Hanya dikatakan ya, supaya mereka yang pergi ke sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi kalau kita mati anak kita gak bisa lagi mendoakan kita lalu kita tiba-tiba kita menjadi saleh di neraka lalu kita bisa masuk sorga.
Kenapa jadi bisa saleh dan neraka? Ya karena doa anak kita di rumah. Gak ada urusannya. Yang mati tetaplah dia membawa apa yang sudah diperbuatnya selama hidupnya. Ya, yang hidup masih memiliki kesempatan melakukan yang baik, melakukan tanggung jawab hidupnya. Jadi tidak ada kesempatan kalau kita sudah mati. Tetapi kalau kita hidup sehari ini, Tuhan masih memberi kesempatan. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Kalau lagu dulu dikatakan hidup ini adalah kesempatan populer ya. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan hidup itu adalah tanggung jawab. Kesempatan kita untuk bertanggung jawab. Lanjut 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ya, sebelum kita bahas ayat ini, saudara, siapa yang tahu di sini siapa nama orang yang miskin tadi? Nah, kita tahu adalah Lazarus. Kecuali yang nggak pernah sekolah minggu atau ibadah sudah kita nggak dengar dengan baik, Lazarus yang miskin. Nah, sekarang siapa nama orang yang kaya itu? Ada yang tahu? Atau yang tidak tahu merasa bodoh sekali? Enggak. Karena memang tidak tercatat di dalam Alkitab. Yang kaya ini tidak dicatat di dalam Alkitab. Artinya Tuhan tidak tahu siapa yang nama orang kaya ini. Ya. Apakah memang Tuhan tidak tahu nama orang kaya ini? Tentu Tuhan tahu. Si pencatat Alkitab gak tahu saya apa dia tahu atau tidak. Si Dr. Lukas ya. Apa dia tahu atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan tahu. Tapi di sini kita mau belajar, ini digambarkan orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hidupnya, Tuhan gak mau kena. Seperti ayat yang mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Ya. Jadi kalau namanya tidak dicatat dalam cerita ini, ya. Bukan dia tidak punya nama atau Tuhan tidak mau, bukannya Tuhan tidak tahu. Tetapi berhubungan dengan ayat aku tidak pernah mengenal kamu. Karena enyahlah kamu pembuat kejahatan. Orang yang hidupnya hanya untuk diri sendiri. Ya, dia punya kemampuan untuk berbagi tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Selalu merasa kurang, aku gak cukup. Ya. Aku miskin. Ya, padahal tidak seperti itu, ya. Tuhan katakan pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Mungkin firman Tuhan hari ini begitu keras seakan-akan yang menekan kita, menyuruh kita ini dan itu. Saudara, karena Tuhan ingin kita selamat. Tuhan ingin kita tuh tahu tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memberikan kebahagiaan, sukacita kepada orang lain dengan senyuman kita, hanya itu, berikan itu. Tetapi kalau Tuhan memberikan kemampuan lebih daripada itu, berikan pada waktunya. Tidak juga setiap waktu, tapi berikan pada waktunya. Ya. Artinya ada tanggung jawab. Supaya Allah tuh mengenal kita. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Karena kita itu bersikap egois. Di dalam pemberian, sekali lagi saya katakan ada iman. Artinya melalui apa yang kita punya. Kalau kita tidak punya kepercayaan kepada Tuhan, kita tidak pernah cukup. Kalau kita nggak percaya akan pemeliharaan Tuhan, apa yang Tuhan berikan tidak pernah cukup. Karena kita, kalau iman kita, percaya kita, kalau ini habis dah. Matilah aku, habis sudah. Besok aku tidak bisa makan lagi, aku tidak bisa hidup lagi. Sampai di situ iman kita. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia punya banyak loh. Masih mending itu memang segitu aja. Dia punya banyak tapi dia berkata aku tidak punya. Nah itu sangat berbahaya sekali. Jangan sampai Allah tidak mengenal kita. Biarlah Tuhan mengenal kepada kita. Ya, karena kita orang yang paham. Karena kita adalah orang yang tahu tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Nah ayat 27 ini ya. Supaya orang itu kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak
ke dalam tempat penderitaan ini. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara, sifat orang kaya ini, jangankan waktu dia kaya di bumi, ya dia berkuasa, sudah di neraka nggak punya apa-apa masih nggak tahu diri. Kejam banget ya bicaranya. Memang betul. Kalau dia di bumi masih mending lah dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, mungkin dia gaji karyawannya, ya dia perintah sana perintah sini. Ya, ini udah nggak ada apa-apa. Mungkin yang berbicara ini cuma tulang belulang di neraka, ya udah digerogoti ulat. Masih perintah-perintah Pak Abraham. Bapak Abraham. Ya. Bukan teman saya Pak Pendeta Abraham. Ya. Masih perintah-perintah. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan tidak mengenal orang ini, ya. Bukan tidak mengenal, tapi tidak mau, ya. Karena orang ini sifatnya mulai dia tidak tahu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Kemudian kedua dari sifat orang ini adalah tidak tahu otoritas. Berbicara Bapak Abraham, ya, dalam konteks ayat ini tentu dia adalah seseorang yang mempunyai otoritas pimpinan, ya. Dia tuh tahu kok. Makanya ketika dia perintah, ya, suruh malaikat atau siapa tadi suruh ke tempat masih ada 5 saudaraku. Orang sudah tahu kok, ya. Dia katakan lalu dikatakan, tetapi kata Bapak Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, kalau mereka, baiklah mereka mendengarkan itu, ayat 30. Jawab orang itu tidak, masih aja melawan bedugil. Ya, sudah tidak tahu tanggung jawab, tidak tahu otoritas, bedugil lagi, suka melawan. Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka pasti akan bertobat. Sok tahu dia. Ya, dia sok tahu. Aduh, padahal nggak tahu apa-apa, suruh-suruh lagi, ya. Nah, di ayat 31 yang terakhir dikatakan, ya, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari orang mati. Itu berbicara kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau dalam diri kita, ya, kalau peringatan dari hamba Tuhan, kalau peringatan dari firman Tuhan kita dengar, tapi kita tidak melakukan, ya, sekalipun Tuhan Yesus juga datang, ya, secara pribadi, ya, belum tentu orang itu mau taat. Makanya kadang-kadang saya pernah satu kali bertemu dengan orang, ya, di jalan waktu saya duduk, ya, sengaja aja lagi program penginjilan, ya, duduk di pinggir jalan minum kopi. Ada seorang laki-laki, ya, tapi kelihatannya itu dia seperti tanda kutip, ya, seperti preman gitu. Dia cerita entah bagaimana, mungkin tahukah saya seorang penginjil, jadi dia cerita tentang hal yang rohani. Kemudian dia cerita bahwa dia dulu ketemu Tuhan Yesus begini. Tapi dia masih minum, dia masih masih belum keluar dari kehidupan lamanya. Artinya sekalipun seseorang bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kalau memang dia tidak taat dan dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mendengarkan. Tetapi hati kita, kalau kita memiliki ketaatan kepada firman Tuhan, sekalipun kita tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita akan tetap melakukan firman. Kalau ada pun peringatan, nasihat dari seorang hamba Tuhan, kita mau mendengar. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, tahu otoritas, ya, dan tidak suka melawan, tidak suka bedugil, tidak suka melawan dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, ya, demikian firman Tuhan pada hari ini, ya. Kembali lagi, ya, tanggung jawab hidup kita, ya, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita miliki tanggung jawab. Haleluya.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang dahsyat pada hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau ingin setiap kami diselamatkan oleh Tuhan. Engkau ingin setiap kami ya Tuhan menerima sorga-Mu yang mulia ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu. Ku hidup karena percaya. Glory Yesus Tuhan. Karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami ya Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah setiap kami terus bertanggung jawab dan terus belajar, supaya kami dalam kehidupan kami dikenan oleh Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan yang kami mau terus lakukan. Walaupun mungkin seringkali kami jatuh bangun, tetapi biarlah kami tidak pernah menyerah, tetapi terus belajar dan terus melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Inilah zaman Yehezkiel, kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Ibu Rusliani berdoa sapaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami selalu bersandar di hadapan-Mu ya Bapa, memohon belas kasih-Mu. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kembali kami di tempat ini Tuhan, di rumah bait-Mu yang maha kudus ini. Tuhan, kami bersatu hati menaikkan doa sepaat kami di hadapan. Namun sebelum itu Tuhan, ampuni akan setiap kesalahan dan pelanggaran kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan, hati yang merindukan belas kasih Tuhan, hati yang merindukan belayan Tuhan. Kami membutuhkan jamahan Roh Kudus-Mu Bapa. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Biar ada kemuliaan Tuhan di bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati presiden kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya yang telah diberikan dan membuat kami Tuhan sebagai bangsa yang ada di bangsa ini Tuhan merindukan kasih Tuhan. Tutup bungkus presiden kami bersama dengan para menterinya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan mereka. Juga Tuhan kami berdoa Bapa buat gubernur kami Kalimantan Tengah ini Tuhan, bahkan juga penduduknya, bahkan juga Tuhan kami menyerahkan Tuhan kami semua yang berada di tempat pemerintahan Kota Palangkaraya ini Tuhan. Biar Tuhan menjamah hati dan gubernur kami, sehingga ia memiliki belas kasih yang mendatangkan kedamaian bagi setiap umat yang berada di provinsi ini Bapa. Berkati itu juga Tuhan anak yatim piatu, janda duda, orang-orang yang berkekurangan Tuhan. Bahkan saat ini orang yang sakit yang berada di rumah sakit Bapa. Tuhan, biar Engkau menjamah mereka dengan belas kasih-Mu Tuhan. Berikan mereka pertolongan kekuatan Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa bagi gereja yang saat ini mengadakan ibadah
Kami mohon Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan, bagi umat-umat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan, biar ada tetap penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang beribadah di pagi hari ini ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih juga buat gereja kami kasih karunia ini Tuhan. Bapa, kami percaya sungguh-sungguh Engkau memberikan kasih karunia-Mu bagi gereja ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang tidak dapat beribadah pagi hari ini, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun Engkau Allah yang maha melihat, Engkau Allah yang maha pengasih dan penolong Tuhan. Kami menyerahkan para jemaat-Mu kasih karunia ini ke dalam tangan belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Biar Engkau memberikan roh ketakutan kepada kami, roh ketakutan, takut akan Engkau Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh agar kami datang beribadah dengan hati yang tulus, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama katakan bahwa besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. melimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar, besar anugerah-Mu. haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami lakukan ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pulang tidak seperti waktu kami datang ya Tuhan. Tuhan, kiranya ya Tuhan, kami saat ini mau menadahkan tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih setia, cinta kasih, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat siang, tetap semangat di dalam Tuhan, haleluya. Selamat siang jemaat.